Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Puji Rahayu dan hari ini aku mau sharing dikit tentang konseling keluarga. Materi ini juga merupakan bagian dari tugas kuliah aku di mata kuliah konseling keluarga. Jadi semua obrolan ini nggak cuma jadi tugas, tapi juga bisa bermanfaat buat kalian yang lagi berproses bareng keluarga masing-masing. Aku nggak tahu ya, mungkin bukan cuma aku, tapi kadang rumah tuh kerasa paling ribut, padahal nggak ada yang teriak. Semua sibuk sama pikirannya masing-masing, yang ada makin jauh, makin nggak nyambung. Aku sempat ngerasa kayaknya hubungan di keluarga tuh mulai berubah, dikit-dikit salah paham, ngobrol bentar aja bisa jadi panjang urusannya, sampai akhirnya aku nemu satu hal yang ternyata penting banget, yaitu konseling keluarga. Awalnya aku pikir konseling itu cuma buat orang yang bermasalah banget, tapi ternyata enggak. Konseling keluarga itu tempat buat belajar bareng, dengerin satu sama lain, dan nyari cara biar kita tetap saling ngerti tanpa saling nyakitin. Di situ kita belajar buat komunikasiin isi kepala kita, karena seringkali yang bikin kacau tuh bukan perasaan kita, tapi karena kita nggak tahu gimana cara nyampeinnya. Terus, konseling ini juga bantu nyelesain konflik bukan dengan ngotot siapa yang benar, tapi bagaimana caranya semua bisa dengerin dan dihargai. Dan ternyata pendekatannya tuh macam-macam. Ada yang namanya pendekatan sistemik, ngelihat keluarga sebagai satu kesatuan dan kalau satu orang ada masalah, yang lain pasti ikut kena dampaknya. Lalu pendekatan struktural yang ngebahas soal peran di keluarga. Kadang ada yang terlalu ngerasa dominan, ada juga yang ngerasa nggak punya suara. Terus pendekatan strategik, lebih ke ngasih solusi langsung kayak tugas kecil atau strategi buat pelan-pelan beresin masalah. Dan ada juga pendekatan naratif. Ini sih menarik kita diajak ngeliat ulang cerita hidup kita karena kadang bukan realitanya yang bikin sakit tapi cara kita nginget dan ngerasainnya. Dari situ aku sadar healing tuh nggak cuma tentang nyari tempat tenang sendirian, tapi juga tentang berani ngobrolin hal yang nggak pernah dibahas, berani buka luka yang lama dipendam, dan nyari jalan bareng-bareng buat sembuh. Menurutku, konseling keluarga itu bukan buat orang-orang yang gagal jadi keluarga, tapi justru buat yang masih mau bertahan walau keadaannya lagi nggak gampang. Karena kadang yang kita butuhin cuma didengerin tanpa buru-buru dihakimi. Makasih banget udah dengerin sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bisa jadi pengingat kecil bahwa setiap keluarga itu unik dan gak apa-apa banget kalau kita minta bantuan sama orang lain atau yang lebih profesional. Dan sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.